Kartikeya Singha, suami dari Maharani Sima, sekaligus penguasa kerajaan Kalingga, pernah mengeluarkan sebuah kutukan kepada para pemimpin yang tidak suci benar jiwanya jika berani memasuki wilayah kota Kediri, terutama melewati Sungai Berantas, maka dia akan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini cerita Wulan akan menguraikan tentang sejarah dari penguasa kerajaan Kalingga yang bernama Maharani Sima. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah bagian utara di sekitar tahun 674 hingga 695 Masehi. Beliau merupakan istri Raja Kartikeya Singha yang menjadi Raja Kalingga di tahun 648 hingga 674 Masehi. Ketika suaminya, Raja Kartikeya Singha, wafat, sang ratu naik tahta kerajaan Kalingga dan diberi gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Maharani, Ratu Sima atau Sima Putri Hyang Shailendra, putra Santanu, adalah istri Raja Kalingga Kartikeya Singha. Ayahanda Kartikeya Singha adalah Raja Kalingga yang berkuasa di tahun 632 sampai 648 Masehi. Sementara itu Ibunda Kartikeya Singha berasal dari kerajaan Malayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Raja Melayu Sribuja yang dikalahkan oleh Sriwijaya tahun 683 Masehi adalah kakak dari Ibunda Prabu Kartikeya Singha. Ratu Sima adalah putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Ia lahir di Musi Banyu Asin pada tahun 611 Masehi. Ia juga merupakan keponakan dari kerajaan Melayu Sribuja. Ia kemudian tinggal di daerah yang dikenal sebagai wilayah Adi Hyang atau leluhur agung, atau yang sekarang bernama Dieng. Perkawinan Kartikeya Singha dengan Sima melahirkan dua orang anak, yaitu Parwati dan Narayana, atau yang disebut dengan nama lain Iswara. Ratu Sima adalah seorang pemeluk Hindu Siwa yang taat. Parwati, anak Ratu Sima, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, yang kelak menjadi raja kerajaan Galuh kedua dengan gelar Prabu Suragana, yang berkuasa mulai tahun 702 hingga 709 Masehi.
Mereka kemudian memiliki seorang putri yang diberi nama Dewi Sanaha. Dewi Sanaha dan Bratasenowo atau Prabu Sana kemudian menikah dan memiliki anak yang bernama Sanjaya. Rakai Mataram tahun 723 hingga 732 Masehi. Yang kemudian 703 atau 704 Masehi, Sanjaya menikahi Dewi Sekar Kencono atau bernama lain Tejo Kencono Ayu Purnawangi, putri Rakian Sunda Sembawa, putra Sri Maharaja Tarusbawa atau cucu Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Sehingga Maharaja Haris Dharma sempat menjadi raja kerajaan Galuh setelah ia merebut kembali tahta Galuh tahun 723 dari tangan Purbasora yang merebut tahta Galuh tahun 716 Masehi dari Prabu Sana ayahnya. Dan Raja Kerajaan Sunda menerima tahta dari kakek mertuanya Sri Maharaja Tarusbawa tahun 723 Masehi, sehingga ia menjadi Maharaja Sunda sekaligus Galuh di tahun 723 hingga 732 Masehi. Pemerintahan Ratu Sima. Tahun 500 Masehi, Pulau Sumatera dikuasai dua kerajaan kuat, yaitu Kerajaan Pali di sisi utara dan Kerajaan Melayu Sribuja di sisi timur, yang beribu kota Palembang. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya baru merupakan kerajaan kecil di Jambi. Tahun 676 Masehi, Kerajaan Pali dan Mahasin atau sekarang bernama Singapura ditaklukkan oleh Sriwijaya. Tahun 683, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Ekspansi Sriwijaya terhadap Kerajaan Melayu yang masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga tentu saja sangat mengganggu hubungan dengan Kalingga. Maka Sriwijaya mencoba mencairkan hubungan dengan Kerajaan Sunda dan Kalingga. Langkah diplomatik dilakukan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Sunda yang sama-sama sebagai menantu Maharaja Linggawarman dalam sebuah prasasti yang ditulis dalam dua bahasa, Melayu dan Sunda. Jalinan persaudaraan dan persahabatan ini kemudian dikenal dengan istilah Mitra Pasamayan, yang isi perjanjiannya untuk tidak saling menyerang dan harus saling membantu. Kerajaan Kalingga pun ditawari persahabatan. Namun Kalingga menolak karena sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Melayu yang merupakan kerabat Kalingga. Mengingat Ratu Srima, sang ratu dan ibunda Kartikeya Singha berasal dari wilayah kerajaan Melayu Sribuja. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga menajam sehingga keduanya mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar. Namun kemudian dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Sri Jayanasa mengurungkan niatnya menyerang Kalingga. Karena Kalingga adalah kerabat Kerajaan Sunda. Keadaan ini berlangsung hingga Sri Jayanasa mangkat tahun 692 Masehi dan digantikan oleh Dharma Putra yang berkuasa antara 692 hingga 704 Masehi. Sang Ratu Sima. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan Kerajaan Sunda dan Galuh.
terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu hingga 3 tahun lamanya. Namun suatu hari, setelah 3 tahun bertahan, tak ada yang menyentuh kantung tersebut. Seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan meminta agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Hingga akhirnya sang ratu pun menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran yang telah menyentuh barang yang bukan miliknya. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Sima juga disebut sebagai Dihyang, atau tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu Buddha. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah Tani Bala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani atau bercocok tanam. Kerajaan Kalingga beratus tahun yang lalu bersinar terang, emas penuh kejayaan. Memiliki Maharani Sang Ratu Sima nan ayu, anggun, perwira, ketegasannya semerbak wangi di banyak negeri. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya luar biasa. Amat dicintai rakyat jelata, wong cilik, sampai lingkaran elit kekuasaan. Bahkan konon tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadap muka dengannya. Namun situasi ini justru membuat Ratu Sima amat resah dengan kepatuhan rakyatnya. Kenapa wong cilik juga para pejabat Mahapati, Patih, Mahamenteri dan Menteri, Ulu Balang, Jogoboyo, Jogotirta, Ulu-ulu, tak ada satupun yang berani menentang sabda Pandito Ratunya. Sebelum mangkat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua. Di bagian utara disebut Bumi Mataram atau Kalingga Utara, yang diperintah oleh Parwati tahun 695 hingga 716 Masehi bersama suaminya Rahyang Mandi Minyak atau Prabu Surogana. Di bagian selatan disebut Bumi Samboro atau Kalingga Selatan,
dirajai oleh Narayana, adik Parwati, yang bergelar Iwara Kesawalingga Jagatnata Buwanatala, yang berkuasa tahun 695 Masehi hingga 742 Masehi. Sanjaya, cucu Parwati, putra Prabu Sana dengan Dewi Sanaha, cicit Maharani Siwa, dan Dewi Sudiwaro putri Dewa Singa, cucu Narayana, menjadi suami istri. Perkawinan mereka adalah perkawinan antara sesama cicit Ratu Sima. Anak hasil perkawinan mereka kemudian bernama Rakai Panangkaran yang lahir tahun 717 Masehi. Dialah kelak yang di kemudian hari menurunkan raja-raja besar di Jawa Tengah. Sang Ratu Mangkat. Ratu Sima Putri Hyang Shailendra Putra Santanu mangkat di tahun 695 Masehi, 3 tahun sesudah Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya, meninggal tahun 692 Masehi. Ratu Sima kemudian selalu dikait-kaitkan dengan adanya mitos tentang pantangan presiden atau pejabat negara untuk masuk ke wilayah kota Kediri. Asal muasal dari mitos tersebut adalah ketika Raja Kartikeya Singha yang juga merupakan suami dari Ratu Sima mengeluarkan kutukan kepada penguasa atau pejabat yang tidak memiliki niat yang bersih atau jiwa yang bersih ketika masuk ke dalam wilayah kota Kediri, maka ia akan jatuh. Hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan lengsernya Insinyur Soekarno yang dilengserkan sesaat setelah melewati kota Kediri untuk berkunjung ke kota Blitar, tempat kelahirannya. Kemudian B.J. Habibie, dan yang terakhir adalah Gus Dur, yang juga dilengserkan setelah memasuki kota Kediri atau melewati Sungai Berantas untuk meresmikan acara Muktamar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, kota Kediri. Konon mitos ini membuat presiden atau pejabat negara lainnya enggan untuk masuk ke wilayah ini. Bahkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun sama sekali tidak berani memasuki wilayah yang melewati Sungai Berantas ataupun masuk ke kota Kediri. Namun sekali lagi itu semua hanyalah mitos yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Demikianlah tadi paparan singkatku mengenai cerita dari Ratu Sima, sang penguasa kerajaan Kalingga, di mana pada masa kekuasaannya Kalingga mengalami zaman kejayaan atau masa keemasannya. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.